Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Food and Beverage ingin mempresentasikan analisis layanan F&B melalui 5 dimensi Service Quality and SWOT dalam studi kasus Kopi Nako Depok dengan beranggotakan Ainur Marini, Faiza Ayatul Wiyam, Ibnati Salsabila, MJK Ramadan, dan Sophia Khairatun Nisa. Next. Sejarah Kopi Nako. Kopi Nako Depok adalah salah satu outlet dari brand Kopi Nako yang bergerak di bidang food and beverage. Nama Nako merupakan singkatan dari nasi dan kopi, nasi plus kopi, yang menggambarkan konsep unik antara warung nasi dan kafe modern mengusung konsep desain model full kaca, menciptakan suasana terang dan estetik. Memiliki dua area utama. Yang pertama, warung Nako menyediakan makanan rumah ala warteg modern. Dan yang kedua, Kopi Nako, menyajikan kopi kekinian dan minuman ringan. Dikenal dengan suasana santai, cocok untuk tempat nongkrong, bekerja, dan bersantai. Target pasar, anak muda, pekerja muda, dan pengunjung yang mencari tempat nyaman dan harga yang terjangkau. Next. Selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Oke, baik. Kita masuk ke service quality. Menurut para suraman, Zham dan Berry, service quality adalah tingkat sejauh mana layanan yang diberikan dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Kualitas layanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, serta citra positif bagi perusahaan. Nah, ada 5 dimensi utama dalam model self-qual, yaitu yang pertama tangible atau bukti fisik dari layanan, reliability, keandalan dalam memberikan layanan sesuai janji. Lalu ada responsiveness, ketanggapan dan kecepatan melalui pelanggan atau melayani pelanggan. Lalu ada assurance, pengetahuan dan kemampuan karyawan yang menumbuhkan rasa percaya. Lalu ada empati, perhatian, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan secara pribadi. Next. Nah, oke, dari masing-masing ini ada pengertian. Yang pertama itu tangible. Kopi Nako Depok unggul dalam aspek penampilan fisik dan suasana. Desain bangunan full kaca menciptakan kesan modern, terang, dan instagramable. Lalu ada area outdoor disediakan untuk pengunjung yang merokok atau paving, menciptakan suasana santai. Lalu ada karyawan memiliki standar grooming seperti seragam rapi, ID card, dan kebersihan diri. Lalu ada penyajian makanan dan minuman sesuai katalog agar tampil konsisten dan menarik. Nah, kebersihan area pun dijaga oleh seluruh staf setiap hari. Hasilnya pelanggan merasa nyaman dan menilai tempat ini memiliki standar visual dan higienitas tinggi. Lalu ada reliability, keandalan menjadi faktor penting dalam menjaga kepuasan pelanggan. Walaupun kondisi kafe sering ramai atau crowded, kesalahan pesanan tergolong jarang terjadi. Jika terjadi kesalahan seperti pesanan terlambat atau tidak sesuai, staf segera mengkomunikasikan dan menawarkan solusi, seperti mengganti menu atau memperbaiki pesanan. Adanya SOP pelayanan membuat kualitas tetap konsisten setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa Kopinako memiliki prosedur operasional yang jelas dan tim yang bertanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada responsiveness, yaitu staf Kopinako memiliki kesediaan tinggi membantu pelanggan dalam berbagai situasi. Saat kondisi ramai, mereka tetap berusaha cepat tanggap tanpa mengabaikan sopan santun. Adanya briefing harian sebelum jam operasional membantu menyamakan persepsi dan kesiapan tim. Pengelola juga cepat menanggapi feedback dari pelanggan, baik secara langsung maupun melalui platform digital seperti Google Review. Daya tanggap yang baik membantu membangun kesan profesional dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada assurance. Karyawan diberikan pelatihan dan arahan agar memahami produk dan prosedur pelayanan dengan baik.
Mereka dilatih untuk membangun hubungan ramah dan percaya diri kepada pelanggan. Moto yang dipegang, customer adalah bagian dari kita. Pendekatan personal seperti mengingat nama dan minuman favorit pelanggan menciptakan rasa aman dan dihargai. Kepercayaan pelanggan meningkat karena merasa dilayani oleh staf yang berpengetahuan dan tulus. Next. Selanjutnya ada empati. Empati diwujudkan dalam perhatian pada kebutuhan dan preferensi pelanggan, yaitu menyediakan opsi menu khusus seperti kopi tanpa susu sapi, atau menggunakan oat milk, pilihan no sugar, less ice, atau tingkat kepedasan makanan sesuai permintaan. Mengutamakan feedback harian melalui Google Review untuk evaluasi layanan. Memberikan perhatian khusus pada pelanggan setia yang sering datang. Pendekatan personal ini memperkuat loyalitas pelanggan dan menjadi keunggulan kompetitif Kopinako. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis SWOT Kopinako Depok. Yang pertama ada strength atau kekuatan, definisi ikonik full kaca dan suasana modern, jam operasional 24 jam, fleksibel untuk berbagai segmen pelanggan, kolaborasi dengan musisi populer seperti Hindia dan Perunggu, dan yang terakhir sudah memiliki lebih dari 60 cabang Indonesia. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, area parkir sering banjir saat hujan, lalu harus menjaga konsistensi standar pelayanan dan cita rasa di semua cabang. Yang terakhir ada ketergantungan pada cuaca karena banyak area outdoor. Next. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, tren wisata kuliner dan gaya hidup nongkrong terus meningkat. Peluang membuka cabang di kota wisata seperti Bogor dan Puncak. Yang terakhir ada potensi kerjasama dengan musisi lokal lewat event komunitas. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Persaingan ketat dari kafe baru dengan konsep dan jam buka lebih panjang. Risiko penurunan pengunjung saat cuaca buruk atau pandemi. Dan yang terakhir perubahan tren selera pasar yang cepat. Baik, kemudian ada kesimpulan. Dari hasil analisis yang berdasarkan 5 dimensi service quality dan SWOT, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Kopinako Depok memiliki citra positif berkat pelayanan ramah, tempat nyaman, dan inovasi menu. Dan yang kedua, tantangan utama berada pada konsistensi operasional dan manajemen lingkungan fisik seperti area parkir dan cuaca. Kemudian secara keseluruhan, Kopinako mampu menjaga kualitas layanan dan terus beradaptasi dengan tren pasar. Kemudian ini ada saran untuk pengusaha yang ingin membuka bisnis food and beverage. Yang pertama, fokus pada pengalaman pelanggan, suasana, layanan, dan cita rasa. Yang kedua, jaga standar kualitas produk dan pelayanan secara konsisten. Kemudian bangun identitas unik agar mudah diingat pelanggan. Kemudian gunakan teknologi seperti review online atau evaluasi dan promosi. Dan yang terakhir, pelajari perilaku pasar lokal sebelum membuka cabang baru. Kualitas layanan bukan hanya tentang memenuhi harapan pelanggan, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman yang berkesan dan membuat mereka ingin kembali. Sekian presentasi dari kami. Thank you. Terima kasih. Sekian dari presentasi kita kali ini. Semoga dapat membantu kalian semua bagi para pendengarnya. Bye-bye.